Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan untuk video kali ini saya eh, nggak mau review ini ya. Udah selesai reviewnya. Masa tiap hari review ini? Tiap hari review Soundcard F999. Kalau masih penasaran bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya ya. Untuk reviewnya, untuk fitur-fiturnya seperti itu. Seperti apa aja fitur-fiturnya kalian bisa bisa lihat di video-video yang lainnya ya, di video-video sebelumnya. Dan untuk kali ini saya mau sedikit cerita ya, kenapa saya lebih kenapa saya tertarik untuk membeli Soundcard ini ya, Soundcard F999 ini ya. Alasannya sebenarnya cukup simpel ya, karena harganya murah, cuman itu aja. Harganya murah terus fiturnya lengkap. Dan untuk kualitas suaranya juga lumayan ya, nggak terlalu murahan ya. Nah, teman-teman lihat ya, teman-teman dengar ya untuk suara di sekitar barusan suara ayam ya. Ini karena fitur denoise-nya tidak saya matikan, tidak saya nyalakan. Jadi untuk suara-suara sekitar tetap masuk ya. Nah, dengar ya suara ayam ya. Seperti itu. Eh, Kenapa Mas kok pilih Soundcard F999? Alasannya itu murah, terus fitur lengkap, kemudian suara juga lumayan crispy ya, lumayan jelas ya, buat live karaoke atau buat ngobrol-ngobrol santai seperti ini juga oke. Dan kemudian kenapa nggak pilih soundcard yang lebih bagus, yang profesional itu ya, yang biasanya ada Focusrite, terus Behringer itu juga bagus ya. Kebetulan dananya sangat jauh sekali kalau cuman buat konten atau live streaming seperti ini menggunakan soundcard yang seperti itu. Dan soundcard yang seperti itu harus menggunakan mixer ya. Kalau pengen suaranya lebih enak ya. Karena di sana kan biasanya cuma ada gain untuk mic-nya ya, untuk gain-nya saja. Nggak ada tone control-nya seperti ini. Jadi kita nggak bisa ngatur untuk bass treble middle-nya, untuk mic-nya. Jadi ya suaranya flat gitu aja, nggak ada fitur-fiturnya, nggak ada efeknya seperti ini, cek, ha, satu dua, nggak ada efeknya seperti itu. Terus kalau kita menggunakan soundcard yang seperti itu, biasanya harus menggunakan mixer, terus rasanya kayak sayang ya kalau cuman buat karaoke atau live streaming seperti ini, untuk live streaming di TikTok gitu ya, atau buat konten seperti ini. Rasanya sayang sekali ya dengan harga yang 2 juta ke atas itu ya. Sebenarnya kebetulan beberapa bulan yang lalu ya saya sudah punya yang DSORK itu ya, DSORK MK2 itu ya, yang warna ungu itu, biru apa ungu itu ya warnanya ya. Saya sempat punya ya eh, untuk saya coba untuk live streaming, untuk apa itu emang kurang ya, harus harus pakai mixer. Kalau kalau nggak pakai mixer suaranya ya flat gitu aja, nggak bisa diatur untuk, nggak ada efeknya juga sih, jadi kurang ya, kurang nyaman kalau kalau kebutuhan kita cuman buat ngobrol-ngobrol atau buat buat konten seperti ini. eh Kalau yang itu berapa ya, kemarin 650 kalau nggak salah belinya saya. Kemudian kebetulan lagi mepet ya, kebutuhan ya, karena kebutuhan saya jual kembali laku 400.000. Ya, rugi sih, rugi berapa ya? Rugi 250. Tapi enggak apa-apa ya. Karena enggak terlalu saya gunakan itu ya, enggak terlalu dipakai ya. Dan daripada nanti rusak ya kalau di enggak dipakai, cuman disimpan gitu aja. Lebih baik yang seperti ini, murah, terus sudah ada baterainya juga ini. Nanti kalau baterainya habis kita tinggal ngecas lagi pakai colokannya di sini, pakai jack Type C ya.
Terus suaranya ya seperti ini ya, kalau F999 kita bisa atur sendiri untuk bass middle treble-nya. Ya kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk musiknya mungkin nanti atau kapan-kapan ya saya buatkan videonya yang saya sambungkan ke musik ya, biar teman-teman bisa tahu suaranya seperti apa kalau kita sambungkan musik ke soundcard ini. Biar teman-teman nggak penasaran ya untuk suaranya apakah cempreng, apakah mendem, apa seperti apa untuk suaranya. Ya sementara saya gunakan mikrofon dulu ya, hanya mikrofon biasa ini, mikrofon 70 ribuan, mikrofon KW ya. Saya gunakan itu juga sudah lumayan ya, sudah nyes ya untuk efek-efek untuk treble-nya, untuk suara atasnya cheek, this, one, setrua, cheek, seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti ini ya untuk review singkat, apa ya, bukan review ya ini. Ya cuman mau cerita-cerita aja, mau buat berbagi aja sih. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, kenapa sih saya milih soundcard ini? Ya cuman itu sih alasannya, murah, fitur lengkap, terus ya itu suaranya juga lumayan ya. Dan sebagai informasi ya, untuk suaranya ada sedikit serak-seraknya, itu emang suara saya ya, suara suara tenggorokan saya agak serak ya. Bukan bukan dari ininya ya. Kebetulan suara tenggorokan saya serak, agak-agak serak dikit. Ya seperti ini suaranya. Cik ha, setrua, tis. Kalau nggak pakai efek seperti ini suaranya. Cik, satu dua, cik, halo, satu dua, cik. Kalau yang pro seperti ini. Cik, cik, satu dua, cik, ha, satu dua. Teman-teman pakai earphone ya, pakai headset ya kalau dengerin ya, biar terdengar perbedaannya. Kalau pakai speaker HP biasanya kurang ya, kurang kurang jelas ya. Cik, cik, cik. Favorit saya cuma 3 ini, recording studio, pro, sama karaoke. Yang lainnya tidak saya gunakan karena tidak terlalu penting bagi saya. Tidak terlalu saya butuhkan ya untuk kalau cuman buat konten-konten seperti ini. Saya beli 150.000. Ya udah ya, segitu aja ya untuk konten kali ini, untuk ya sebagai pelengkap lah. Nanti kalau teman-teman misal ada pertanyaan lagi atau mungkin mau mau sharing atau apa juga boleh, monggo cerita-cerita aja di sini. Cerita bareng. Cerita di kolom komentar ya, di bawahnya ya. Monggo kalau mau komen di bawah, dan yang belum subscribe monggo subscribe karena subscriber saya masih dikit ya. Ini ya seperti itu ya. Demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.